Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Senang bisa jumpa taruna-taruni Bapak sekalian, siswa-siswi Bapak sekalian. Semoga kita selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas kita dan rutinitas kita sehari-hari sebagai seorang pelajar dengan penuh semangat. Semangat? Ya. Siswa Bapak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dari tempat duduk saja. Siap. Duduk siap, raut. Mulai pembelajaran. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah diistirahatkan, ucapkan salam. Setelah dapat crowd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kelas yang telah menyiapkan ruangan ini, sehingga ruangan ini sudah tertata dengan rapi, sehingga kita bisa langsung melaksanakan proses pembelajaran. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan memeriksa terlebih dahulu kehadiran siswa Bapak di kelas 11 TKJ 1 ya. Siapa yang tidak hadir? Lengkap? Lengkap. Berarti TKJ kelas 2 TKJ 1 ganjil genap kah ini? Oh yang genap ya? Genap. Berarti lengkap? Syukur. Kita baiklah siswa Bapak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mulai masuk ke pembahasan pembelajaran kita pada tatap muka ini. Tapi sebelumnya Bapak akan terangkan beberapa hal sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran ya. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur dalam sebuah proposal. Ya, kita sudah membahas tentang apa saja unsur yang terdapat di proposal. Kemudian kita sudah membahas struktur proposal, jenis proposal, dan fungsi sebuah proposal. Nah, sesuai dengan pembahasan kita minggu lalu, pada minggu ini kita akan membahas, ya, siswa Bapak akan mempresentasikan hasil analisis siswa Bapak terkait proposal yang sudah kita lakukan di minggu kemarin. Berarti hari ini kita sudah melakukan presentasi masing-masing. Nah, adapun tujuan pembelajaran, indikator atau kompetensi dasar yang akan kita lakukan di pertemuan kedua ini adalah sama dengan pertemuan sebelumnya. Hanya saja bedanya di bagian ini kita cenderung kepada keterampilan siswa Bapak dalam mempresentasikan sebuah hasil penemuan kelompok. Ya, ini sudah dari depan, mengidentifikasikan informasi penting yang ada dalam proposal, ya, menganalisis isi tiap-tiap proposal, menyunting, mengoreksi proposal, kemudian menampilkan hasil kerja di depan kelas dan mengkritik atau memberi masukan, komentar kepada kelompok lain dalam diskusi kelas. Nah, kesimpulannya adalah pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan kesempatan pada siswa Bapak semua untuk menyampaikan pendapat, memberikan pendapat seluas-luasnya demi menghasilkan sebuah proposal, ya, yang maksimal, yang baik. Paham ya? Oke. Karena sudah Bapak terangkan, ini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu siswa Bapak seperti yang Bapak jelaskan tadi, peserta didik dapat menganalisis isi tiap unsur-unsur proposal, kemudian menyunting, mengoreksi proposal, menampilkan hasil kerja dalam diskusi di kelas, ya, kemudian memberi masukan atau kritik dan saran kepada teman-teman di kelompok lain. Sampai di sini paham dengan apa yang akan kita lakukan? Ya. Sejujurnya anak-anak Bapak sekalian, kalau proses pembelajaran proposal ini betul-betul siswa Bapak lakukan,
maka ini akan memberikan dampak yang sangat positif kepada anak-anak Bapak. Apa saja? Yang pertama, siswa Bapak mungkin ke depan nanti akan mampu membuat sebuah proposal. Ketika siswa Bapak berhubungan dengan lingkungan masyarakat, berhubungan dengan komunitas remaja, atau berhubungan dengan lingkungan perumahan masing-masing, ini akan memberi dampak positif. Artinya pengetahuan ini sangat penting kalau betul-betul kita pelajari. Ya, itu dia proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, siswa Bapak, sebelum kita memulai diskusi dan presentasi, Bapak akan memberikan acuan terlebih dahulu teknis dalam pelaksanaan diskusi. Ya, pertama, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok mana saja yang berkeinginan menyampaikan hasil temuannya terkait proposal yang sudah mereka analisis. Ya, hanya saja ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Pertama, silakan masing-masing kelompok, kita punya media PowerPoint, silakan mempresentasikan menggunakan laptop masing-masing atau dikirim melalui ke laptop Bapak ini boleh juga, ya. Kita presentasikan melalui media PowerPoint. Yang pertama. Kemudian bagi yang lain, silakan simak, analisis dan lihat hasil penyampaian teman-teman kita. Setelah teman-teman kita mempresentasikan hasilnya, maka akan kita buka nanti sesi tanya jawab. Barulah nanti kita beri kesempatan, silakan satu orang menjadi operator, satu orang mempresentasikan. Nanti silakan tampung, ya, tampung pertanyaan, kemudian langsung dijawab. Atau kumpulkan 2 pertanyaan, kemudian dijawab. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya hasilnya lebih maksimal. Proposal yang kita rencanakan akan menjadi proposal yang maksimal baiknya. Paham ya? Begitu juga dengan kelompok berikutnya. Ketika kelompok berikutnya mempresentasikan, setelah selesai mempresentasikan, baru berikan pertanyaan. Oke? Ada mungkin yang ditanyakan sebelum kita memulai? Ya. Kalau tidak, sebelum kita memulai, ada baiknya sekali lagi kita berdoa menurut agama kita masing-masing demi kelancaran proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Berdoa 1, nomor 2, nomor 3. Di depan. Atas waktu dan tempatnya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal kegiatan sekolah pentas seni. Pendahuluan, pentas seni adalah sebuah ajang yang sangat penting untuk menggali kreativitas anak-anak di sekolah kita supaya bisa menggali bakat-bakat yang belum terlihat di sekolah kita ini. Melalui ajang pentas seni, inilah nanti akan bermunculan bakat seni yang tentunya akan sangat bagus dan baik untuk sekolah maupun kreativitas para siswa itu sendiri. Untuk memacu kreativitas para kawan-kawan di sekolah, tentu diperlukan ruang yang terbuka seperti pentas seni di sekolah kita. Dalam kegiatan ini mengangkat tema efektif dan efisien dalam meraih masa depan. Dengan tema ini diharapkan semua taruna dan taruni bisa terinspirasi untuk selalu menjadikan waktu mereka lebih efektif dan efisien untuk meraih cita-cita mereka di masa yang akan datang. Tujuan diadakannya kegiatan pentas seni yaitu mempererat tali silaturahmi antar sesama siswa dan siswi, mempererat tali silaturahmi staf Dewan Guru SMK Taruna Pekanbaru, menumbuhkan semangat dan dedikasi bekerja sama dalam satu tujuan, meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang seni sebagai saran dan sarana hiburan bagi siswa, memberikan ruang dan kesempatan siswa kreatif, melatih kepemimpinan, melatih keorganisasian bagi aktivis sekolah, melatih kemampuan berkomunikasi antar siswa dengan guru. Macam-macam kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu drama kolosal, sendera tari, stand up komedi, pertunjukan pencak silat,
seni islami, pergelaran musik band, dan teater. Peralatan yang dibutuhkan yaitu panggung, mikrofon, speaker atau pengeras suara, kostum, atribut keperluan lainnya, spanduk, tempat duduk penonton, tempat duduk kehormatan, dan terong. Sekian hasil dari proposal pentas seni kami. Ada yang ingin ditanyakan atau saran dan kritikan? Silakan. Izin Karuni Dinda Rizky, izin bertanya kepada kelompok 1. Siapa peserta yang mengikuti kegiatan pentas seni sekolah tersebut? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dinda dari kelompok 2 yang akan mengikuti ajang pentas seni di sekolah kita ini, yaitu perwakilan setiap kelas dari kelas 10. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin memberikan saran dan kritikan? Izin Taruna Divan dari kelompok 3 izin memberikan saran untuk kelompok 1. Ya. Setelah saya melihat dan mendengar hasil dari presentasi proposal kegiatan pentas seni kelompok 1, menurut pendapat saya ada banyak poin-poin yang masih kurang lengkap, seperti seharusnya ada pemaparan tentang tempat dan waktu kegiatan, dan seharusnya juga ada estimasi anggaran yang harus dipaparkan, karena dua unsur tersebut adalah poin-poin penting yang harus ada dalam sebuah proposal. Terima kasih. Terima kasih atas limpahan ya. Kami akan memperbaiki untuk kedepannya proposal kegiatan-kegiatan kami yang selanjutnya. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, itu tadi penyampaian dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah mempresentasikan proposal, rencana proposal terkait pentas seni yang akan mereka lakukan. Kepada kelompok 1 tolong dicatat tadi masukan-masukan dari teman-teman. Bahwasanya masukan dari teman-teman tadi sudah jelas. Apa sih anggarannya, estimasi biaya yang dibutuhkan, ya? Ya. Kemudian apa lagi tadi? Biaya, Apa penyediaan tempat dan tempat dan waktunya kapan harus dibuat jelas. Betul itu kata kelompok 3, ya. Sebuah proposal yang akan kita buat itu harus jelas dan rinci, kapan, di mana, berapa biayanya, siapa aja peserta tadi dari kelompok 2 ya. Siapa aja sih peserta yang harus ikut, seberapa jumlah banyak peserta, lalu kemudian hadiah apa sih yang akan diperebutkan, ya. Jadi kelompok 1 jadikan itu catatan untuk perbaikan sebelum tugas proposal ini nanti akan dikumpulkan ke Bapak sebagai guru mata pelajaran. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu dari kelompok 1, ya. Kita lanjutkan presentasi berikutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 akan mempresentasikan terkait kegiatan yang mereka rencanakan. Kepada kelompok 3 dengan sangat semangat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang telah kami susun. Bertemakan proposal lomba antar kelas. Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu kegiatan yang tidak pernah lepas dari perhatian kita semua. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat untuk melaksanakannya. Salah satu program tersebut akan dilaksanakan oleh OSIS SMK Taruna Pekanbaru. Secara umum, manfaat pendidikan lomba antar kelas bagi peserta didik adalah untuk membentuk potensi diri dan kebersamaan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif. Sehingga kami sadar bahwa perlombaan antar kelas juga perlu dilaksanakan demi meningkatkan potensi akademik maupun non-akademik bagi pelajar itu sendiri.
kegiatannya adalah dalam kegiatan olahraga seni yang akan diselenggarakan dengan berbagai kegiatan dan perlombaan pada cabang olahraga dan seni dengan tema kembangkan kreativitas, semangat olahraga dan solidaritas. Tujuan dari pelaksanaan ini adalah dimaksudkan untuk mencetak dan menghasilkan calon penerus bangsa yang berdedikasi tinggi dengan segenap kemampuan dan keterampilannya, dan untuk menjaring bakat-bakat para taruna-taruni. Sasaran pada kegiatan ini yaitu para taruna-taruni SMK Taruna Pekanbaru. Adapun target dari kegiatan perlombaan ini yaitu diharapkan agar setelah kegiatan ini berlangsung, para taruna-taruni dapat terus mengembangkan kreativitasnya dan semangat juang serta rasa solidaritas yang tinggi. Peserta yang akan mengikuti kegiatan ini adalah taruna-taruni SMK Taruna Pekanbaru. Tentunya perlombaan ini akan diperlombakan dalam tingkatan antar kelas. Macam-macam jenis perlombaan, ada melukis, basket, voli, menyanyi, menari, futsal, terus ada lari maraton, serta lari estafet. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember sampai dengan 14 Desember 2021 bertempatan di SMK Taruna Pekanbaru. Oh, 2021 ya. Berarti penulisan yang salah tadi. Siap, ya. Lanjut. Demikian proposal yang kami buat sebagai bahan acuan dan kerangka dasar demi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud untuk mencetak dan menghasilkan calon penerus bangsa yang berdedikasi tinggi dengan segenap kemampuan dan keterampilannya, dan untuk menjaring bakat-bakat para taruna-taruni. Sekian atas perhatiannya, bantuannya kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai mempresentasikan proposal ini, apakah ada yang ingin memberikan saran atau pertanyaan? Nah, itu tadi ada penyampaian dari kelompok 3 ya, proposal tentang lomba. Ini bagus sekali. Bapak minta mungkin masukan dan tambahan dari kawan-kawan kelompok lain agar proposal yang dibuat ini semakin sempurna. Mungkin silakan. Tarmi Ramadini dari kelompok 1 ingin memberi saran. Masih kurangnya pemaparan dari susunan acara serta estimasi anggaran. Padahal kalian pada presentasi sebelumnya memberikan saran agar terpaparnya unsur estimasi anggaran. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Tadi kelompok 3 memberi masukan kepada kelompok 1 bahwasanya tolong dilampirkan, dijelaskan estimasi anggaran biaya, waktu dan tempat pelaksanaan. Tetapi kok malah di proposal kelompok 3 sendiri, ya seperti itu ya. Ternyata tidak ada biaya di situ, rincian pembiayaan dan apa tadi? Estimasi biaya dan dan susunan acaranya, rundown acaranya. Nah, ini kayak mana nih cara dari kelompok 3 untuk menanggapi kritikan ini dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas saran dan kritik dari Ramadini kelompok 1. Untuk estimasi anggaran serta susunan acara sebenarnya sudah kami persiapkan, namun belum kami bisa paparkan karena masih belum berjalan sesuai rencana, masih dalam rencana. Oh gitu. Gimana kelompok 1? Pernyataan dari kelompok 3 bahwasanya rundown acara, susunan acara dan estimasi anggaran itu sebenarnya sudah ada, tetapi belum siap sempurna, seperti itulah artinya. Tapi ternyata di dalam proposalnya ada itu disiapkan ya? Siap ya. Oh ada. Itu kelompok 1. Berarti di dalam proposal yang dibuat oleh kelompok 3 ini sudah ada, hanya saja belum sempurna sehingga tidak dilampirkan dan tidak ditampilkan dalam presentasi. Mungkin ada masukan dari kelompok 2.
Nah, silakan. Silakan, nggak apa-apa. Kami sangat tertarik pada perlombaan-perlombaan di sekolah kita. Kenapa tidak kita undang saja OSIS-OSIS dari sekolah lain untuk silaturahmi? Sekian, terima kasih. Bagus sekali, bro. Kelompok 2 memberi masukan bahwasanya jenis-jenis perlombaan yang akan dilakukan oleh kelompok 3 tadi ini sangat menarik sekali. Tapi kenapa sih kita tidak ngajak OSIS dari sekolah lain gitu ya? Siap. Nah, apa alasannya? Ini saya ada masukan. Jadi ada pergantian pertukaran informasi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proposal yang kita buat. Ya, silakan. Terima kasih atas masukan dari para kelompok 2. Untuk itu, kami masih mempertimbangkan lagi, dikarenakan kita masih berada di masa-masa pandemi. Untuk kedepannya mungkin bisa kita kembangkan untuk mengundang dari sekolah-sekolah lain. Tapi untuk masa-masa sekarang ini, kita masih merencanakan seperti ini dulu. Untuk ya, pertanyaan untuk jawaban. Kesimpulannya, ini adalah sebuah rencana, ya, sebuah rencana yang akan dibuat. Sebenarnya kan kita akan membuat struktur kebahasaan unsur-unsur proposal. Tetapi dari cara menyampaikan ini, seakan-akan kita akan melaksanakan kegiatan ini. Ini bagus sekali ya. Nah, jawaban dari kelompok 3 tadi sudah jelas. Mereka ingin melaksanakan ini untuk lingkungan terbatas dulu. Nah, siapa tahu di lain waktu nanti akan berkembang ketika pandemi ini berakhir. Begitu ya? Iya, bagus sekali jawabannya dan bagus sekali masukan dan kritik dan sarannya. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan ditutup. Kita masuk ke kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah dikasih kesempatan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang peningkatan rasa peduli terhadap sampah di sekolah. Langsung kita masuk ke latar belakang. Berlaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu hal yang penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah sebagai tempat kita belajar. Tapi pada kenyataannya masih kita sering jumpai sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, di kelas, di saluran drainase, bahkan di laci. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Seberapa tinggikah kesadaran siswa-siswi SMK Taruna akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Untuk menumbuhkan rasa cinta siswa Taruna kepada lingkungan sekitar, khususnya lingkungan SMK Taruna, kita ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar rasa kepedulian Taruna yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, sebagai masukan dan saran kepada OSIS tentang pembinaan rasa peduli lingkungan. Berikutnya, manfaat penelitian bagi siswa. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta siswa Taruna kepada lingkungan sekitar, khususnya lingkungan SMK Taruna. Yang kedua, mengetahui seberapa besar rasa kepedulian Taruna yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjadi masukan kepada OSIS tentang pembinaan rasa peduli lingkungan. Adapun objek penelitian pada proposal kali ini yakni siswa yang tidak peduli akan sampah berserakan di lingkungan sekolah SMK Taruna Pekanbaru.
lokasi dan tempat dilaksanakannya penelitian ini yakni di SMK Taruna Pekanbaru di bulan September sampai Oktober tahun 2021. Adapun teknik pengumpulan informasi yang akan kami lakukan jika proposal kami ini disetujui yakni yang pertama, kami akan melakukan wawancara kepada 5 orang siswa tiap perwakilan kelas dan mendata siswa yang aktif dalam menjaga kebersihan. Setelah data yang kami rasa cukup, data tersebut akan kami simpulkan. Sekian, terima kasih. Oke, nah, coba balik lagi dulu ke tetap ya. Coba balik lagi dulu ke apa tadi, objek penelitian tadi. Iya. Nah, di situ siswa Bapak menentukan objek penelitian adalah siswa yang tidak peduli akan sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Nah, ini pertanyaan dari Bapak. Ini kan berarti proposal ilmiah. Artinya siswa Bapak akan melakukan penelitian terhadap sebuah situasi yang ada di lingkungan sekolah. Berbeda tadi dari proposal kelompok 3 dan kelompok 1 yang merupakan proposal kegiatan, ya. Nah, dalam pembahasan ini objek penelitian yang dilakukan oleh kelompok 2 ini masih tanda tanya ini, karena objek penelitian itu berupa orang yang pasti. Kalau ini siswa yang tidak peduli akan sampah yang berserakan di lingkungan, bagaimana cara kita bisa tahu siswa itu siapa siswa yang tidak peduli akan sampah di lingkungan? Kan susah, ya Pak? Ya, maka yang benarnya adalah objek penelitian adalah bisa siswa kelas 1 aja, tetapi di situ berarti penelitiannya terhadap siswa kelas 1. Bisa kelas 2 aja atau kelas 3 aja. Ya, kalau dia berhubungan dengan siswa, kalau dia tadi mengambil penelitiannya berarti kan sistem penelitian ini kuota jadinya ya. Ada masing-masing kelas 5 orang. Iya. Berarti ini nama penelitiannya penelitian kuota. Kalau pengambilan sumber atau objeknya itu namanya random sampling, acak ya. Tetapi yang ini sistemnya kuota, jadi dia ngambil 5 orang per kelas untuk diteliti. Berarti objek penelitiannya adalah seluruh siswa yang ada di lingkungan sekolah. Ya, kalau siswa yang tidak peduli ini tidak terukur siapa dan berapa. Paham? Paham. Itu masukan dari Bapak sebelum diberi masukan oleh teman-teman yang lain. Oke, silakan yang lain. Ya, silakan. Faisal dari kelompok 3 izin memberikan pertanyaan. Ya, boleh. Baik, saya setuju dengan penelitian ini karena di lingkungan sekolah masih banyak terlihat sampah-sampah, terutama di laci meja kelas masing-masing. Masih banyak sekali sampah yang tertinggal. Sebaiknya penelitian ini ditindaklanjuti. Sekian, terima kasih. Penelitian kelompok ini sangat bagus. Saya rasa guru juga akan mendukung proposal ilmiah ini. Saya harap proposal ilmiah ini segera direalisasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 3 atas saran dan masukannya. Semoga proposal yang kami buat ini dapat direalisasikan, terutama sebagai teguran atau saran kepada OSIS dan ketua OSIS, karena lingkungan sekolah kita banyak sampah atau banyak tidak sesuai dengan standar kebersihan di sekolah. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi proses yang kita lakukan siswa Bapak sekalian.
Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan proposal dan jenis proposal yang sudah direncanakan masing-masing. Pada dasarnya kita di sini menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam proposal dan mengoreksi kekurangan yang terdapat dalam sebuah proposal. Namun pada kenyataannya siswa Bapak sudah melakukan jauh lebih baik dari itu, yaitu siswa Bapak bahkan merancang sebuah proposal yang benar-benar akan dilaksanakan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, masing-masing kelompok sudah memberi masukan, sudah melakukan koreksi terhadap kawannya yang lain-lain. Bapak harapkan koreksi-koreksi tadi bisa memberi poin dan dalam upaya peningkatan kualitas proposal yang akan kita buat. Bapak sebagai guru sangat berharap sekali proposal yang kalian rencanakan tadi bisa diterapkan melalui OSIS, ya, sehingga hasil output dari pekerjaan tugas yang kalian lakukan juga bisa dikembangkan di sekolah kita. Itu sangat bagus sekali, ya. Nah, namun karena kita dalam pembelajaran ini kita membahas unsur-unsur yang terdapat dalam proposal dan mengoreksi kelemahan proposal, maka kita lakukan simpulan, ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, pertama, apa saja unsur yang terdapat dalam sebuah proposal? Latar belakang. Nah, apa latar belakang itu? Pokok-pokok pemikiran atau alasan perlunya melaksanakan sebuah kegiatan. Ya, bagus. Kedua, Kedua, apa tujuan tadi? Tujuan adalah arahan yang ingin dicapai dalam kegiatan atau penelitian yang ditulis dalam proposal. Dicapai dalam sebuah proposal. Iya, bagus. Tadi nyimak berarti. Tujuan berisi arahan yang ingin dicapai atau target yang ingin dicapai dalam sebuah proposal. Ya, setelah apa tujuan apa lagi? Manfaat. Ya enggak? Iya, apa? Manfaat itu apa? Manfaat proposal apa? Alasan kelayakan atau Nah. masalah yang diteliti. Alasan layak atau tidaknya penelitian yang diteliti. Iya, sebagai sebuah alasan tentang layak atau tidaknya sesuatu itu diteliti. Iya. Oke, bagus. Mungkin ada lagi. Setelah manfaat, kalau proposal kegiatan apa? Waktu. Ada anggaran, kegiatan, anggaran, peserta, jadwal pelaksanaan, apa lagi? Teknik pelaksanaan, ruang lingkupnya, ya. Jadi itulah sebuah proposal, unsur-unsur dalam sebuah proposal. Nah, proposal tadi ada beberapa jenis. Ada namanya proposal proyek, kita sudah bahas minggu lalu. Ada namanya proposal penelitian ilmiah, dan ada proposal kegiatan. Nah, isi unsur yang terdapat dalam proposal itu berbeda-beda tergantung kebutuhan. Namun ada aturan-aturan tertentu yang menjadi dasar, ya, unsur-unsur sebuah proposal berdasarkan jenis proposalnya. Itu tadi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak bangga bisa belajar bersama dengan kalian, ya, siswa Bapak. Minggu depan di pembelajaran yang sama kita akan membahas tentang karya ilmiah. Nah, kita berkembang dari proposal menuju karya ilmiah. Tetap jaga kesehatan kalian karena kondisi situasi cuaca sekarang tidak menentu, ya, kadang hujan, kadang panas. Maka siswa Bapak harus mampu menjaga diri masing-masing, ya. Patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Ya, Tidak, karena waktu jualan yang memisahkan kita, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas, pimpin doa dan salam penutup. Silakan. Siapa? Siap, crowd. Mengakhiri pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah diseratkan, ucapkan salam. Setelah ditempat, crowd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.